siang bagi kita semua. Terima kasih buat kesempatannya. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah farmakoterapi 1 dengan dosen pengampu Pak Dadang Irfan Sori, SSI, MSc, APT. Kami ada 3 orang, terdiri dari Putri Elris, Priscilla Damanik dengan NIM 191 501160, Fania Bancin saya sendiri, NIM 191501167, dan Deborah Yulianti 191501182. Selanjutnya, di sini kami mengambil judul yaitu farmakoterapi penyakit tiroid. Dengan latar belakang, kelenjar tiroid berperan penting dalam perkembangan otak janin selama masa kehamilan dan regulasi pertumbuhan serta fungsi metabolisme pada masa pertumbuhan. Dewasa ini, gangguan tiroid menjadi masalah kesehatan di masyarakat seiring meningkatnya kasus tiroid setiap tahunnya. Namun diagnosis dan manajemen penanganan penyakit gangguan tiroid masih menjadi perdebatan di kalangan ahli endokrin. Pedoman manajemen program pengendalian penyakit tiroid telah ditetapkan oleh sekelompok ahli dengan fokus kepada masalah nodul tiroid, hipertiroidisme subklinis atau HS, dan hipotiroidisme subklinis telah lebih dikenal sebagai diagnosis laboratorium daripada diagnosis klinis. Untuk mencapai kesesuaian dengan protokol yang berlaku, maka suatu interpretasi yang tepat merupakan bagian yang penting dari evaluasi HS dan hipotiroidisme subklinis. Tetap terapi dengan obat antitiroid, pemberian iodium radioaktif atau operasi merupakan pilihan terapi untuk HS. Sedangkan pengobatan levotiroxin oral merupakan terapi pilihan untuk hipotiroidisme subklinis. Diagnosis dan tata laksana HS dan hipotiroidisme subklinis ini memerlukan pemantauan fungsi tiroid secara teratur. Meskipun kesepakatan ahli sudah mengeluarkan berbagai pedoman untuk diagnosis dan tata laksananya, setiap pasien harus dinilai secara individual untuk menentukan tata laksana yang paling tepat. Sebelum data terkumpul lengkap, diperlukan kombinasi antara penilaian klinis dan pilihan tata laksananya. Selanjutnya, definisi tiroid dan penyakitnya. Tiroid adalah kelenjar endokrin besar yang terletak di pangkal leher bagian depan, di bawah lapisan kulit dan otot. Kelenjar tiroid berbentuk kupu-kupu dengan 2 sayap yang merupakan lobus tiroid kiri dan kanan di sekitar trakea. Fungsi tunggal tiroid adalah membuat hormon tiroid atau tiroksin dan triodotironin yang berperan meningkatkan aktivitas metabolisme pada hampir semua jaringan tubuh. Kelenjar tiroid dikontrol oleh kelenjar pituitari yang mengeluarkan hormon pemacu tiroid atau TSH. Penyakit tiroid yaitu kanker tiroid. Kanker tiroid adalah suatu keganasan pada tiroid yang memiliki 4 tipe, yaitu papiler, folikuler, analaptis, dan moduler. Kanker tiroid jarang menyebabkan pembesaran kelenjar, lebih sering menyebabkan pertumbuhan kecil atau nodul dalam kelenjar. Sebagian besar nodul tiroid bersifat jinak, biasanya kanker tiroid disembuhkan. Krisis tiroid merupakan komplikasi hipertiroidisme yang jarang terjadi tetapi berpotensi fatal. Krisis tiroid harus dikenali dan ditangani berdasarkan manifestasi klinis karena konfirmasi laboratoris seringkali tidak dapat dilakukan dalam rentang waktu yang cukup cepat. Pasien biasanya memperlihatkan keadaan hipermetabolik yang ditandai oleh demam tinggi, tachikardi, mual, muntah, agitasi, dan psikokis. Pada fase lanjut, pasien dapat jatuh dalam keadaan stupor atau komatus yang disertai dengan hipotensi. Kemudian, patofisiologi tiroid. Karsinoma tiroid merupakan neoplasma yang berasal dari kelenjar yang terletak di depan leher yang secara normal memproduksi hormon tiroid yang penting untuk metabolisme tubuh. Infiltrasi karsinoma tiroid dapat ditemukan di trakea, laring, faring, esofagus, pembuluh darah karotis, vena jugularis, struktur lain pada leher dan kulit. Metastase limfogen dapat meliputi semua region leher, sedangkan metastase hematogen biasanya di paru, tulang, otak, dan hati. Kanker ini berdiferensiasi mempertahankan kemampuan untuk menimbun yodium, pembesaran kelenjar getah bening. Lokasi kelenjar getah bening yang bisa makin besar dan bisa teraba
perabaan yakni di ketiak. Di paha ada juga kelenjar getah bening yang terdapat di dalam tubuh yang mana tidak dapat diraba yakni di dalam rongga perut. Penyebab dari pembesar kelenjar getah bening adalah infeksi non-spesifik, infeksi spesifik atau TBC, keganasan atau limfoma. Hormon stimulator tiroid atau thyroid stimulating hormone atau TSH memegang peranan terpenting untuk mengatur sekresi dari kelenjar tiroid. TSH dihasilkan oleh lobus anterior kelenjar hipofisis, proses yang sangat penting dalam proses pengeluaran hormon tiroid ke sirkulasi. Kelenjar tiroid terdiri atas sel-sel epitel kubus rendah yang tersusun membentuk kantung-kantung kecil, folikel-folikel yang merupakan unit struktural, fungsional, dan sekresi kelenjar tiroid. Selanjutnya ada etiologi tiroid. Etiologi dari penyakit ini belum pasti, yang berperan khususnya untuk terjadi well differentiated atau papiler dan folikular adalah radiasi dan goiter endemis, dan untuk jenis modular adalah faktor genetik. Belum diketahui suatu karsinoma yang berperan untuk kanker anaplastik dan modular. Diperkirakan kanker jenis anaplastik berasal dari perubahan kanker tiroid berdiferensia baik atau papiler dan folikular, dan dengan kemungkinan jenis folikular 2 kali lebih besar. Radiasi merupakan salah satu faktor etiologi kanker tiroid. Banyak kasus kanker yang terjadi pada anak-anak sebelumnya mendapat radiasi pada kepala dan leher karena penyakit lain. Biasanya, efek radiasi timbul setelah 5-25 tahun, tetapi rata-rata 9-10 tahun. Stimulasi TSH yang lama juga merupakan salah satu faktor etiologi kanker tiroid. Faktor resiko lainnya adalah adanya riwayat keluarga yang menderita kanker tiroid dan gondok. Hormon tiroid dan fungsinya. Kelenjar tiroid menghasilkan 2 hormon yaitu ioditorin dan kalsitonin. Ioditorin terbagi 2 yaitu tetraioditorin atau levothyroxine dan triodotironin. Fungsi hormonnya yang pertama mempengaruhi hampir semua sistem organ, yang kedua esensial untuk pertumbuhan dan perkembangan. Pada anak sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan normal. Bayi dengan defisiensi tiroid akan mengalami keterbelakangan mental dan pertumbuhan, suatu kondisi yang disebut kretinisme atau irreversible. Dan yang ketiga menjaga stabilitas metabolisme. Bagaimana hormon tiroid diproduksi? Yang pertama, hormon tiroid diatur oleh TSH yang disekresikan oleh hipofisis anterior. Sekresi TSH itu sendiri di bawah kendali umpan balik negatif oleh tingkat sirkulasi hormon tiroid bebas dan pengaruh positif dari hormon pelepas di tirotropin hipotalamus atau TRH. Yang kedua, deiodinasi ekstratiroid dari T4 dengan T3 diatur oleh berbagai faktor termasuk nutrisi, hormon non-tiroid, obat-obatan, dan penyakit. Selanjutnya ada jenis tiroid. Menurut kelainan bentuknya, gangguan tiroid dapat dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu difus, pembesaran kelenjar yang merata, bagian kanan dan kiri kelenjar sama-sama membesar dan disebut struma difosa atau tiroid difus. Yang kedua adalah nodul. Terdapat benjolan seperti bola, bisa tunggal atau mononodosa atau banyak multinodosa. Bisa padat atau berisi cairan seperti kista dan bisa berupa tumor jinak atau ganas. Yang kedua itu adalah menurut kelainan fungsinya, gangguan tiroid dibedakan dalam 3. Yang pertama itu adalah hipotiroidisme. Adalah kondisi terlalu sedikitnya hormon tiroksin yang diproduksi oleh kelenjar tiroid sehingga tubuh mengalami defisiensi. Kondisi ini lebih sering dialami oleh wanita terutama lansia dan memiliki gejala-gejala umum seperti sembelit, kulit kering, kelelahan, kenaikan berat badan tanpa sebab jelas, serta lebih sensitif terhadap hawa dingin. Yang kedua, hipertiroidisme.
Hipotiroidisme. Jika kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid yang berlebihan dalam tubuh, penyakit ini umumnya ditandai dengan detak jantung yang cepat atau tidak beraturan, penurunan berat badan yang terjadi secara tiba-tiba meski nafsu makan meningkat, berkeringat, gugup, serta cemas. Yang ketiga, eutiroid. Keadaan tiroid yang berbentuk tidak normal tapi fungsinya normal. Diketahui juga tentang penyakit gondok, yaitu pembengkakan kelenjar tiroid yang umumnya menyebabkan benjolan pada leher. Selain benjolan yang menjadi gejala utamanya, penderita penyakit ini juga bisa mengalami perubahan suara, kesulitan bernapas dan menelan, serta rasa sesak pada tenggorokan. Kemudian terapi tiroid. Terapi obat untuk penata laksanaan hipotiroidisme dan hipertiroidisme. Yang pertama, hipotiroidisme. Terapi utama untuk mengatasi hipotiroidisme dengan terapi pengganti hormon. Pada hipotiroidisme primer, konsentrasi tiroid stimulating hormon atau TSH bisa digunakan sebagai acuan untuk memantau terapi. T4 bebas adalah indikator yang kurang sensitif dan bisa berada pada batas normal walaupun TSH dihambat. Namun, pengukuran T4 bebas bisa menjadi acuan pada hipotiroidisme sekunder. Ketika pengeluaran TSH terganggu, tujuan dari terapi hipotiroidisme adalah mengoreksi hipotiroidisme menjadi kondisi eutiroid atau mengurangi gejala dan normalitas sekresi TSH, mengurangi ukuran gondok dan atau prevensi kambuh kanker tiroid. Yang pertama itu adalah tiroksin sintesis atau T4, levotiroksin. Tiroksin sintesis T4 adalah pilihan terapi untuk hipotiroidisme primer. Pada jaringan perifer, T4 mengalami proses deiodinasi menjadi triiodotironin atau T3, yaitu bentuk aktif dari hormon tiroid. Pada pasien muda yang sehat, dosis awal dimulai dari 50-200 mikrogram per hari. Meskipun formula dari T4 seperti sintiroid atau levoxil dan bentuk generiknya mungkin memiliki sedikit perbedaan dalam hal bioavailabilitasnya. Namun sebuah penelitian mengatakan bahwa bioekivalensi antara masing-masing formula bisa sama atau setara. Yang kedua adalah formulasi T3 atau liotironin. Liotironin adalah isomer levorotasi dari T3 yang bersifat 2,5-3 kali lebih poten dari levotiroksin. Onsetnya yang cepat dan durasi kerja yang singkat menyebabkan penggunaan liotironin ini untuk terapi penggantian tiroid jangka panjang jarang dilakukan. Terapi kombinasi T4 T3 dapat memperbaiki gejala pada sekelompok kecil pasien dengan polimorfisme deiodinasi tipe 2 di mana T4 diubah menjadi T3. Selanjutnya, hipertiroidisme. Pengobatan untuk hipertiroidisme adalah dengan menggunakan obat antitiroid, radioiodin, dan atau pembedahan. Kadar TSH berguna untuk mendiagnosis hipertiroidisme, namun tidak dapat menentukan tingkat keparahannya. Oleh sebab itu, pengukuran kadar T3 dan T4 bebas sangatlah diperlukan untuk menilai efektivitas dari terapi. Sejumlah besar substansi dapat mengganggu sintesis dari hormon tiroid ataupun mengurangi jumlah jaringan tiroid. Senyawa tersebut adalah tionamid. Yang pertama tionamid, yang kedua penghambat transport iodida, yang ketiga iodida, dan yang keempat iodium radioaktif. Yang pertama, tionamid atau metimazol, propyletiuracil, carbiomazol. Tionamid adalah obat anti-tiroid yang menghambat pembentukan hormon tiroid dengan cara menghambat enzim tiroid peroksidase, sehingga mencegah penggabungan iodium ke residu tirosin dari trioglobulin. Tionamid memakai efek imunosupresif lewat pengurangan konsentrasi antibodi reseptor antitropin selain memblokir sintesis hormon. Propyletiuracil atau PTU juga menghambat
deiodinasi perifer dari T4 dan T3. Obat antitiroid berguna untuk mengobati hipertiroidisme sebelum dilakukan tiroidektomi elektif. Kedua, iodium. Larutan kalium iodida pekat, larutan kalium iodida, atau larutan glugon. Iodium adalah terapi tertua yang pernah ada untuk mengatasi hipertiroidisme, menjadi salah satu terapi yang efektif namun belum sepenuhnya dimengerti. Respon pasien hipertiroidisme terhadap iodium bersifat akut dan sering kali dapat terlihat setelah 24 jam. Menekankan bahwa pengeluaran hormon ke sirkulasi sangat cepat untuk diinterupsi. Efek klinis yang paling penting dari pemberian iodium dosis tinggi adalah inhibisi pengeluaran hormon tiroid. Ini dapat tercerminkan dari kemampuan iodium untuk melawan kemampuan TSH dan adenosine monofosfat siklik atau CAMP untuk menstimulasi pengeluaran hormon. Iodium sangat berguna untuk mengobati hipertiroidisme sebelum dilakukan tiroidektomi elektif. Kombinasi antara kalium iodin oral dan propanolol memang menjadi salah satu yang direkomendasikan. Yang ketiga, iodium radioaktif. Radioiodium umumnya diberikan sebagai terapi pilihan dari hipertiroidisme yang diakibatkan oleh penyakit Graves. Banyak klinisi memberikan terapi iodium radioaktif kepada pasien setelah kondisi eutiroid tercapai dengan tionamid. Di antara isotop radioaktif dari iodium, I adalah yang paling sering digunakan. Isotop ini akan secara cepat dan efisien diserap oleh kelenjar tiroid, dan pancaran yang bersifat destruktif sinar beta selanjutnya akan bekerja secara khusus pada jaringan-jaringan ini dengan sedikit atau tanpa terjadi kerusakan pada jaringan sekitar. Kelenjar tiroid mampu dihancurkan secara utuh oleh I dalam kurun waktu 6-18 minggu. Hipotiroidisme memang akan terjadi pada sekitar 10% pasien yang menjalani terapi dalam 1 tahun pertama setelah I diberikan, dan akan meningkat sekitar 2-3% per tahun setelahnya. Oleh sebab itu, hipotiroid iatrogenik ini haruslah dipertimbangkan sebelum operasi pada pasien yang pernah mendapat terapi 1 atau terapi I. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian hasil presentasi kami. Apabila ada yang kurang, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.